Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya menyapa bagi saudara semua yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Blorote, dan saudara yang ada di Malaysia, yang ada di Sabah, di Sarawak, dan dimanapun saudara berada. Senang berjumpa kembali, menjumpai saudara semua. Saya percaya kita semua tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan hari ini. Terima kasih ya Tuhan buat penyertaan Tuhan yang sempurna bagi kami. Rasanya kami rindu ya Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan untuk mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Mari Tuhan buka rahasia firman-Mu saat ini dan terangi hati kami dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan saudara, baik kita akan bersama-sama membaca di dalam Mazmur 147 ayat yang ketiga. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Puji Tuhan. Saudara, dalam kehidupan ini seringkali terjadi kejadian-kejadian yang menimbulkan goresan-goresan luka di dalam diri seseorang. Goresan-goresan luka yang ada itu akan membentuk suatu sikap tertentu dalam diri orang tersebut. Bukan hanya orang-orang di luar Tuhan yang pernah merasakan luka-luka hati, tapi ada banyak orang Kristen juga, bahkan mungkin lebih kronis. Luka hati adalah rasa sakit di dalam hati yang diakibatkan perlakuan tidak baik oleh pihak lain. Entah berupa intimidasi, ketidakadilan, penghinaan, tidak dikasihi, tidak diperhatikan, kekerasan fisik, pelecehan seksual, penolakan sejak kandungan, kebencian, kepahitan, tekanan, dan sebagainya. Alkitab menggambarkan keadaan orang yang terluka hatinya itu sebagai orang yang robek jiwanya, orang yang patah hati, remuk jiwa, hancur hati, dan sebagainya. Menyerang hati manusia dan membuatnya terluka adalah cara yang dilakukan iblis untuk menghambat kemajuan seseorang serta menghalangi orang percaya mengalami berkat dan penggenapan janji-janji Tuhan. Bukan hanya itu saudara, iblis juga selalu berusaha mengungkit-ungkit semua pengalaman-pengalaman buruk yang terjadi di masa lalu supaya kita terus dihantui oleh trauma yang berkepanjangan dan tidak henti-hentinya. Sehingga kita juga akan terus merasa bersalah dan selalu dipenuhi oleh pikiran-pikiran negatif yang sangat merugikan kita. Ketika orang Kristen mulai terluka hatinya, maka pasti akan timbul rasa kecewa, benci, sakit hati, pahit, dendam, depresi, tidak bisa mengampuni, tawar hati, dan akhirnya menjadi ragu akan kuasa Tuhan. Saudaraku, jangan pernah berkata bahwa luka-luka hati kita tidak mungkin disembuhkan. Atau bahkan ada di antara kita yang sudah hilang harapan dengan berkata, hidupku sudah tidak ada artinya lagi, tidak ada harapan dan masa depan lagi, hidupku sudah hancur dan sebagainya. Saudara, dalam Tuhan Yesus selalu ada masa depan dan harapan itu. Itu adalah janji Tuhan. Pemazmur berkata, sebab bukan untuk seharusnya orang miskin dilupakan, bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Jadi bagi orang percaya, masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ayat nas hari ini juga menegaskan bahwa kita berharga di mata Tuhan. Tertulis, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Dan Tuhan memiliki rencana yang indah atas hidup kita, saudara. Bagaimana caranya supaya luka-luka hati kita disembuhkan? Satu-satunya jalan adalah datang kepada Tuhan Yesus, merendahkan diri di hadapannya, mengakuinya dengan jujur, dan memohon pengampunan dari Tuhan. Dia pasti akan memulihkan hati kita, sebab hanya Tuhan Yesus yang sanggup menyembuhkannya. Inilah janji Tuhan, saudaraku. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut.
yang sakit akan kukuatkan. Pemazmur berkata, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allah. Saudara, bangun kembali hubungan yang karib dengan Tuhan melalui doa. Setiap hari baca firman Tuhan setiap hari, dan tetaplah mengucap syukur kepada Tuhan. Kita juga harus melepaskan pengampunan kepada orang yang telah menyakiti kita, memperlakukan kita tidak adil, dan yang telah membuat kita menderita. Itu adalah syarat untuk kita bisa diampuni oleh Tuhan dan menerima kesembuhan serta pemulihan. Ini memang tidak mudah, saudara, tapi percayalah, dengan pertolongan Roh Kudus, kita pasti akan dimampukan. Milikilah tekad seperti Paulus, saudara. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Yang lalu biarlah berlalu, arahkan pandangan ke depan dan tatap hari esok bersama dengan Tuhan. Sebab hanya hidup dengan Tuhan kita bisa mengalami pembebasan dan kebahagiaan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang menyembuhkan luka hati kami, sehingga kami sanggup mengasihi dan mengampuni sesama kami. Saat ini kami berdoa buat saudara kami yang mengalami luka hati ya Tuhan, trauma yang mendalam. Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini, yang di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, dan dimanapun mereka berada, yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang hidup dalam tekanan kesulitan, mari Tuhan tolong mereka, berkati dan pulihkan hidup mereka. Tuhan memberkati mereka dalam rumah tangga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan apapun yang dikerjakan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dan belenggu dosa, mari Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi pandemi COVID-19 dan dampak yang ditimbulkan di segala sendi kehidupan. Mari ya Tuhan, berikan belas kasihan-Mu bagi bangsa kami. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan, pulihkan kondisi perekonomian negeri kami. Dan kerinduan kami mohon belas kasihan Tuhan, kiranya pandemi global ini segera berakhir, sehingga kami boleh kembali lagi hidup normal. Terima kasih Tuhan, ini doa kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudaraku, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Mari saudara kita tetap semangat di dalam Tuhan, jangan berputus asa. Tetap berdoa, bersukacita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.